Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisam Ulwan Cahya dengan NPM 2018020122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Manajerial tentang bab perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengertian perilaku konsumen. Adapun di sini beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut James F. Angel et al. Pada tahun 1968 halaman 8, perilaku konsumen merupakan tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang kedua, menurut Gerard Zalman Melanie Westlander pada tahun 1979 halaman 9, perilaku konsumen merupakan tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Masih dalam perilaku konsumen, adapun pengertian lainnya yaitu perilaku merupakan kebiasaan tindakan yang timbul dari merespon sesuatu atau melakukan sesuatu yang didasari oleh seperangkat nilai yang dianutnya. Jika dicontohkan perilaku seperti tindakan, kebiasaan, respon, keputusan, dan seperangkat nilai. Sedangkan konsumen di sini adalah pengguna, pelaku pembelian, dan pengambil keputusan pembelian. Kesimpulannya, perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang dan jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan konsumen. Adapun kebutuhan menurut David McClellan, terdapat 3 macam kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu need of achievement atau kebutuhan prestasi. Yang kedua need for affiliation atau perlu afiliasi. Yang terakhir need of power atau kebutuhan kekuatan. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama yaitu adat, kebiasaan, dan budaya. Yang kedua, perubahan sosial seperti ekonomi, hukum, teknologi, dan tata nilai. Yang selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial menyebabkan perubahan perilaku baik pada konsumen maupun produsen. Pada konsumen, semakin menuntut barang-barang yang berkualitas, layanan yang cepat, harga yang memadai. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama ragam produk yang semakin variatif. Yang kedua, penjual yang semakin bersaingan. Yang ketiga, pengetahuan dan kesadaran konsumen yang meningkat, dan sebagainya. Kemudian pada produsen, semakin menuju kepada customer oriented, tidak lagi sebatas producer oriented. Yang berikutnya, faktor penyebab perubahan. Di antaranya yaitu yang pertama, teknologi transportasi. Yang kedua, teknologi telekomunikasi. Yang ketiga, teknologi komputer dan informatika. Yang keempat, tingkat pendidikan yang meningkat. Yang kelima, kesadaran hak-hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, kesadaran hukum. Selanjutnya, model sosialisasi konsumen terdiri atas 3 unsur utama. Yang pertama yaitu faktor latar belakang, karakteristik konsumen seperti status sosial, ekonomi, usia, kelas sosial, dan agama. Yang kedua, yang melakukan sosialisasi adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dan memiliki pengaruh terhadap konsumen tersebut. Yang terakhir, proses belajar dipengaruhi oleh orang yang melakukan sosialisasi tersebut dan akan mempengaruhi proses belajar konsumen melalui proses belajar modeling, penguatan, dan kognitif. Kemudian hasil akhir dari proses sosialisasi di sini adalah konsumen yang telah tersosialisasi. Yang selanjutnya, sosialisasi anak sebagai konsumen.
Yang pertama, proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen di pasar. Yang kedua, proses sosialisasi ini diartikan juga sebagaimana proses seseorang anak memperoleh pengetahuan tentang barang dan jasa serta pengetahuan konsumsi dan pencarian informasi serta keterampilan untuk menawar barang dan jasa. Adapun penjelasan singkat tentang rasionalitas pilihan. Yang pertama, manusia umumnya memperbandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan. Yang kedua, manusia cenderung melakukan optimalisasi konsumsi yang ditandai dengan maksimalisasi utilitas. Kemudian terdapat teori pendukung lain. Selain teori tentang rasionalitas pilihan, perilaku konsumen dapat pula dianalisis dengan teori preferensi konsumen. Teori preferensi menunjukkan hubungan antara kurva preferensi dengan garis anggaran. Kurva preferensi bertingkat-tingkat sesuai masing-masing kesesuaian dalam setiap lapisannya atau layer. Kurva paling bawah menunjukkan bahwa preferensinya dapat dipenuhi dengan dana yang minimum. Kurva semakin ke atas menunjukkan bahwa dana yang digunakan semakin banyak. Kemudian, adapun sikap dan perilaku yang dipengaruhi budaya. Di antaranya yang pertama, kesadaran diri dan ruang. Yang kedua, komunikasi dan bahasa. Yang ketiga, pakaian dan penampilan. Yang keempat, makanan dan kebiasaan makan. Yang kelima, waktu dan kesadaran akan waktu. Yang keenam, hubungan keluarga, organisasi dan lembaga pemerintah. Yang ketujuh, nilai dan norma. Yang kedelapan, kepercayaan dan sikap. Yang kesembilan, proses mental dan belajar. Dan yang terakhir, kebiasaan kerja. Budaya di sini adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Terdapat sifat budaya. Yang pertama, abstrak seperti nilai, pemikiran dan kepercayaan. Yang kedua, objek material seperti artefak kebudayaan atau manifestasi material, misalnya rumah, kendaraan, pakaian, peralatan elektronik, bahasa, dan musik. Kemudian terdapat unsur budaya, di antaranya nilai, value, norma, kebiasaan, larangan, norms, konvensi, mitos, dan simbol. Adapun hubungan daya beli dengan kecenderungan elastisitas harga. Yang pertama, pendapatan rendah umumnya elastis terhadap harga, artinya jika harga berubah, maka keputusan membeli juga berubah. Yang kedua, pendapatan tinggi umumnya inelastik terhadap harga, artinya meskipun harga berubah menjadi tinggi, keputusan membelinya cenderung tetap. Harga yang cenderung turun, keputusan membelinya semakin berkurang. Pada masyarakat yang seperti ini, unsur gengsi dan gaya hidupnya sangat mempengaruhi keputusan membeli. Sekian penjelasan materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya dan apresiasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.